Lanjut. Nah, itu sama ya Bapak dan Ibu ini. Nah, terakhir adalah bagaimana sinergi pusat dan daerah. Nah, ini agak beda sedikit bahwa ini biasanya harus melalui Musrenbangnas. Dari kita kan kalau sistem perencanaan pembangunan nasional itu bisa bottom up ya kan, dari mulai teman-teman di kabupaten kota mengajukan usulan bahkan dari tingkat kecamatan ya kalau nggak salah ya, di kabupaten kota ya, dari kecamatan mengajukan kepada teman-teman Bapeda, terus teman-teman Bapeda merumuskan, terus dari pemerintah kota Tangerang merumuskan lagi melalui forum Musrenbangnas. Nah itu, jadi inilah alurnya sinergi pusat dan daerah. Begitu. Lanjut, ini masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang holistik. Ini tahapan sinerginya sama, ada persiapan, penawaran, penyusunan, rencana kerja, dan kemudian ada pendatanganan persetujuan DPRD ketika itu membebani, ada pendatanganan nota kesepakatan, ada rencana kerja. Nah ini yang di dalam sinergi itu ada rencana kerja. Nah biasanya penyusunan rencana kerja ini disesuaikan, misalkan dia butuh dengan kementerian lembaga terkait hal yang contohnya tadi saya bilang, ini misalkan contoh pembangunan bandara atau FASUM yang melibatkan Kementerian PU, Kementerian Pertanahan, terus kemudian Pemda, atau contoh kerjasama apapun yang melibatkan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kita pakai dengan mekanisme sinergi. Lanjut. Ya, nah tadi saya sudah nge-spill tentang tim TKKSD. TKKSD itu lanjut, apa sih sebenarnya TKKSD? Nah, tadi ini kembali lagi, kerjasama daerah tuh nggak bisa sendiri, namanya juga usaha bersama ya, harus lebih dari satu, bisa 2, 3, atau segalanya. Dan itu sifatnya lintas sektor, dan dia perlu koordinasi yang intensif gitu ya, sehingga bentuklah namanya tim. Kan tadi saya bilang juga bahwa ketika kita melakukan koordinasi sesuatu, belum tentu kita paham. Contohnya kayak saya kan pahamnya nih kebijakan publik ya, karena saya lama di kebijakan publik, saya pun belajar, misalkan pun saya belajar hukum, tapi ternyata ada bahasa-bahasa hukum yang harus saya pahami. Maka di dalam tim TKKSD biasanya ada yang teman-teman yang membidangi hukum. Terus juga ternyata di dalam tim TKKSD itu butuh yang perencanaan, butuh terkait aset. Nah, nanti ada teman-teman yang membidangi aset, terus ada teman-teman yang perencanaan Bapeda, dan yang lain-lain. Jadi itulah isi dari tim TKKSD. Lanjut. Nah, jadi kalau bahasa saya tuh tim TKKSD itulah yang merupakan penggerak dari kerjasama daerah. Karena tadi nanti usulan teman-teman OPD akan digodok bersama-sama juga melalui forum TKKSD. Forum TKKSD ini jelas dia ditetapkan oleh keputusan kepala daerah, dalam hal ini ditetapkan oleh keputusan Wali Kota Tangerang. Tahu saya sudah ada, tapi itu mungkin perlu diperbarui untuk teman-teman bagian kerjasama, karena kan sudah berubah ya, pimpinannya juga sudah ganti, jadi kalau bisa direvisi saja. Nah, tapi kalau untuk anggotanya sih masih tetap ya, ketuanya Sekda pasti, ketua dan TKKSD ini Sekda, kemudian wakil ketuanya itu asisten yang membidangi kerjasama. Biasa kan kalau di bidang kerjasama daerah tuh di asisten pemerintahan ya, kalau di Tangerang ya, atau di mana? Atau di Ekbang, atau di Biro Otonomi Daerah. Nah, tergantung dari asisten bidang apa yang membidangi kerjasama daerah. Dicek karena setiap daerah mungkin, tapi setahu saya kalau kerjasama daerah tuh biasanya ada di asisten pemerintahan, gitu ya. Nah, kemudian sekretarisnya kabak kerjasama karena di wilayah kota, atau yang membidangi bagian yang membidangi kerjasama daerah. Kadang juga ada kerjasama daerah tuh bukan bagian juga, ada juga yang cuman subbagian atau seperti apa. Jadi ya seperti itu. Nah, anggotanya boleh nggak banyak? Boleh, paling sedikit. Nah kan Bapak dan Ibu, paling sedikit 6. Tapi bisa lebih, karena paling sedikit kan ternyata tadi tuh butuh bagian hukum, butuh bagian aset, ternyata butuh nih teman-teman bagian teknis, butuh nih dosen, butuh nih siapa lagi, tim ahli apa, tim ahli ini. Boleh, disesuai dengan kesepakatan yang nanti pada akhirnya ditetapkan oleh keputusan wali kota. Gitu ya Bapak dan Ibu. Lanjut, itulah tim TKKSD, tim koordinasi kerjasama daerah. Fungsinya apa tim TKKSD? Nah, tadi tim TKKSD ini kan penggerak kerjasama daerah, dan dia dibantu juga oleh teman-teman
OPD, karena nanti yang menginisiasi dari kerjasama itu bisa dari siapa saja, bisa dari teman-teman teknis yang ada di OPD ataupun dari usulan mana aja. Nah, si tim TKKSD ini juga nanti akan memberikan saran gitu ya. Ternyata KSDD ini belum urgen. Nah, KSDD ini urgennya kerjasama barang jasa bisa, tapi nanti kita lihat ya bentuknya apa. Lanjut, kita juga lihat proposal kelayakan, lanjut. Jadi inilah tim TKKSD itu ya. Jadi nanti juga tim TKKSD itu ada 2 rapatnya. Rapat teknis dan rapat pleno. Ya Bapak dan Ibu ya. Ini keluar nih di post test nih. Saya spill dulu ya biar get the attention again gitu ya. Nah, jadi ini ada nanti TKKSD itu ada rapat 2, rapat teknis dan rapat pleno. Kalau rapat pleno itu, yang namanya juga pleno ya Bapak dan Ibu, yang namanya pleno tuh pasti rapatnya tertinggi. Rapat pleno itu merupakan forum tertinggi dari rapatnya TKKSD. Dan 1 tahun sekali dia berrapat. Nah, rapat pleno ini harus wajib dipimpin oleh Ketua TKKSD. Dalam hal ini harus Sekda gitu ya, nggak boleh diwakilkan. Tapi kalaupun memang diwakilkan banget itu harus wakil ketua, nggak boleh sekretaris, harus wakil ketua TKKSD. Tujuannya rapat pleno apa? Rapat pleno itu kan karena 1 tahun sekali dipimpin oleh ketua TKKSD dan itu adalah forum tertinggi, maka dia untuk melakukan penetapan program kerja dari TKKSD tersebut. 1 tahun di TKKSD kita melakukan evaluasi, ternyata kerjasama daerah yang tidak relevan lagi tuh bla bla bla. Ternyata kerjasama daerah yang harus dilanjutkan tuh bla bla bla. Ternyata Kota Tangerang itu butuh kerjasama ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh tim TKKSD. Bagaimana dia bisa membuat perencanaan, evaluasi terhadap tersebut. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana tim TKKSD ini, Pak Sekda dan jajaran itu mampu memberikan rekomendasi kepada Pak Wali. Ya, Pak Wali, ternyata Kota Tangerang ini butuh yang namanya kerjasama di bidang A. Pak Wali, ternyata kita tuh butuh loh, ada permasalahan, butuh untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Kita butuh kerjasama dengan daerah. Nah, kemudian butuh kerjasama dengan luar negeri menggunakan Permendagri 25, tapi saya tidak bicara itu juga ya, jadi nanti dikecualikan. Nah, ternyata kita butuh, ternyata Pak, kita tuh punya selisih, punya masalah kerjasama daerah ini harus diapain? Nah, itu juga sebagai tugas Ketua TKKSD pada saat rapat pleno tersebut. Nah, sebelum rapat pleno besar, kan besar tuh. Nah, kan dia ada, sebelumnya harus ada rapat kecil-kecil ya, rapat-rapat teknis. Rapat teknis itu boleh dia dipimpin oleh sekretaris TKKSD saja, nggak perlu ketua atau wakil ketua, cukup sekretarisnya saja. Nah, kalaupun dia tidak bisa juga hadir, boleh diwakilkan oleh anggota tetapnya. Nah, seluruh tim TKKSD ini kan dia ditetapkan oleh keputusan kepala daerah ya Bapak dan Ibu, jadi bisa dilihat itu anggota tetapnya siapa, ketuanya udah jelas Sekda, wakil ketuanya yang membidangi kerjasama, sekretarisnya yang nah kemudian bisa dilihat. Kalau rapat teknis, karena dia sifatnya teknis adalah sifatnya tuh rutin, jadi dia itu membahas rencana kerjasama daerah, perancangan. Nah, mungkin kayak gini nih, tiba-tiba dari teman-teman BPBD, teman-teman dinas sosial, teman-teman bagian umum, butuh nih, ternyata ngobrol nih sama pada saat rapat teknis di TKKSD, saya butuh mitra. Gimana nih caranya? Saya pingin buat dokumen kerjasama. Gimana sih template-nya? Saya butuh program kerja gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman, biasanya teman-teman OPD itu akan diundang pada saat rapat teknis. Ya, biasa teman-teman di bagian kerjasama tuh akan nanya tuh, ada nggak yang mau dikerjasamakan? Gimana? Ada kesulitan nggak? Nah, gitu kan seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi dari mulai rapat teknis dulu, di-raise isunya, kemudian nanti baru ditetapkan pada saat rapat pleno. Seperti itu ya. Jadi misalkan itu alurnya.
Lanjut. Itu ya pentingnya TKKSD Bapak dan Ibu. Nah, ini alurnya, kita kan kalau membaca alur lebih nyaman ya Bapak dan Ibu. Nah, misalkan itu teman-teman lingkungan hidup, teman-teman dinas sosial, dan dinas pariwisata, teman-teman pemberdayaan perempuan anak butuh tadi tuh kota layak anak. Sebenarnya masih layak nggak sih kota kita jadi kota layak anak atau enggak gitu kan? Nah, kita bikin tuh, siapin. Nanti tim TKKSD juga misalkan teman-teman tuh mau bikin rancangan kerjasama tapi masih kayak nggak yakin ini bener nggak ya, boleh minta tolong dari tim PKKSD untuk nge-review. Nanti tim PKKSD biasanya berbareng dengan teman-teman yang lain. Nah, penawaran juga bisa juga diminta tolong juga, ya namanya kita kolaboratif ya. Jadi kayak saya ngecek, Pak Bambang ini benar nggak ya? Coba kita, gimana sih cara menyiapkan surat untuk calon mitra gitu ya? Nah itu bisa. Jadi tanda tangan Kesber kayak gitu ya. Tim TKKSD juga untuk biasanya dia akan mempersiapkan untuk penandatanganan Kesber, tanda tangan PKS-nya juga. Nah seperti itu. Jadi TKKSD ini juga memiliki peranan yang sangat penting, bermitra pastinya dengan teman-teman dari OPD semua untuk bagaimana penyusunan Kesber, kesepakatan bersama, PKS, sampai semua ditandatangani, sampai semua di penatausahaan. Lanjut. Nah, kalau mengaca kepada kota Bandung, ya, Bandung ini menurut saya bisa jadi salah satu benchmark yang baik buat teman-teman kalau mungkin mau belajar ke kota Bandung, ya Provinsi Jawa Barat juga oke, kota Bandung juga oke, jadi mungkin sekalian ke Kota Bandung, bisa juga ke Jawa Barat. Di sana ada Kang Agung di Kota Bandung. Nanti kalau perlu kontaknya saya bisa kasih, atau teman-teman di bagian kerjasama juga ada. Nah, kemudian juga di Provinsi Jawa Barat ada Teteh Indah. Kemudian di Provinsi Kalimantan Selatan, yang nanti akan kita jadikan contoh untuk Kesbernya, contoh untuk pemetaan, itu juga oke untuk belajar. Dan kemudian ada di Provinsi Jawa Tengah, Ibu Betty, Ibu Ida, yang nanti contohnya akan saya pakai juga, saya sudah izin gitu ya. Nah, terus kemudian beberapa daerah lain. Nah, kalau di sana tim TKKSD-nya, sekretariatnya dia punya ruang rapat sendiri, dan yang paling penting Bapak dan Ibu bisa lihat filing kabinetnya. Jadi dia menyusun, kebetulan banyak banget kerjasama yang dilakukan di Kota Bandung ini, dan dia tersusun, terarsipkan dengan rapi seperti ini, sarplasnya. Ya Bapak dan Ibu, lanjut.